Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di bulan yang baru, di minggu yang pertama bulan Maret. Kita yakin percaya Tuhan Yesus yang setia memegang tangan saudara dan saya. Ia membawa kemenangan. Sesuai Rema tahun 2023, Yesaya 41 ayat 10. Mari siapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur hanya kepada Engkau kami memandang. Engkaulah kekuatan bagi kami, sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah penghiburan, sukacita, damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa, di bulan yang baru kami percaya, kami menanti-nantikan Engkau curahkan kuasa-Mu dalam hidup kami, lewat firman Tuhan yang disampaikan, membangkitkan, mentransformasi, memberi kekuatan yang baru, menasihati kami, bahkan memberikan kami arahan, bahkan teguran. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Kami adalah milik-Mu, anak-anak-Mu, biji mata-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah melewati bulan Januari, bulan Februari, kita ada di bulan yang ketiga di tahun 2023. Seri khotbah Glory, yaitu kemuliaan. Di mana kemuliaan tentunya tidak asing dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, banyak yaitu firman-firman Tuhan yang menyatakan tentang kemuliaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan segala penuh kemuliaan yang dinyatakan dalam ciptaannya, yang kita lihat dengan alam semesta yang ada, melihat kemuliaan Tuhan. Juga hidup kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, Adam dan Hawa, yang diciptakan begitu indah dan mulia, yaitu menurut gambar rupa Allah. Yang membedakan kita dari semua benda-benda mati yang ada adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan, yaitu nafas Allah. Nafas yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Semua yang ada di bumi ini adalah hal yang dikatakan menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Sang Raja, kemuliaan yang agung, Yesus Kristus, Tuhan yang lahir di bumi ini, yang menyatakan dirinya dalam hidup manusia juru selamat. Saudara terkasih, kita sadari bahwa Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh dalam dosa, yaitu hilang kemuliaan Allah. Untuk itulah, kemuliaan inilah yang dimana manusia tidak dapat berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Yesus datang ke dunia sehingga manusia berdosa dipulihkan, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Sehingga manusia berdosa, manusia yang terbatas ini, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Kita baca dahulu Roma 3:23. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di mana kemuliaan Allah, hadiratnya indah, sempurna, tanpa cacat, mulia, agung, luar biasa. Dan ini tak ternilai, tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita lihat di bumi ini. Baik emas, perak, berkilauan, semuanya yang ada di dunia tidak bisa sebanding dengan kemuliaan Allah yang dinyatakan. Kita lihat arti dari kemuliaan. Kemuliaan dalam arti perjanjian lama, yaitu dalam bahasa Ibrani, dengan arti kata kavod, heavy, berat, weight. Ya, kavod. Kita lihat bahwa Ibrani ini mengatakan glory, mulia, kemuliaan, bahwa seorang harus menimbang-nimbang dengan bijaksana berat yang dipikul untuk harga kemuliaan. Kemuliaan bukan murahan, kemuliaan berat, weight, sesuatu berat yang seseorang memikul bagi orang yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam rencana Tuhan. Dia harus siap menderita, siap untuk memikul salib, siap untuk melakukan firman Tuhan, maupun matikan kedagingan, dan kemuliaan Allah yang dinyatakan. Kita sadari bahwa dalam bahasa Ibrani, kavod, berat, yang itu heavy, the weight of glory. Kemuliaan ini dinyatakan dalam hidup orang percaya yang mau melakukan firman Tuhan, seberat apapun dia dimampukan untuk melakukannya. Kemuliaan Tuhan, the glory of God, itulah manusia rindukan. Tanpa kemuliaan Tuhan, maka kita semuanya
adalah manusia yang berdosa. Namun kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam wajah kita, kehidupan kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Baik suka maupun dalam duka, maupun dalam kondisi apapun selama kita di bumi ini. Pergumulan, tekanan, bebanan hidup, namun kita memandang pada kemuliaan Tuhan. The glory. Ya. Dan dalam bahasa kitab Perjanjian Baru, arti di mana bahasanya dalam bahasa Yunani, doxa. Doxa yaitu agung, kebesaran, majesty, glory, semarak, doxa, doxologi. Ya. Di mana ungkapan ini menyatakan dengan keagungan Allah. Kita lihat di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, Tuhan ingin menyatakan supaya bumi penuh kemuliaan Allah. Sehingga pemulihan terjadi, manusia berdosa sungguh-sungguh kembali kepada jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Yesus adalah jalan, Dia adalah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui Yesus. Yesus ialah yang menyatakan diri kemuliaan full of glory di muka bumi ini. Habakuk pasal 2 ayat 14, mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Tidak ada sedikit pun yang tidak ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhanlah membuat seluruh bumi ini bersukacita. Penuh damai sejahtera di bumi seperti di surga. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, glory of God di bait sucinya. Kita adalah bait suci Allah. The glory of God fill the earth, fill the temple, memenuhi bait sucinya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan sebagai bait sucinya yang tidak ditebus oleh darah Yesus, hidupnya tidak sama lagi. Perkataan yang keluar, dia menimbang apa yang dia ucapkan, menimbang apa yang dia lakukan, menimbang apa yang dia pikirkan, karena hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Judul Suara Pembalaan minggu pertama di bulan Maret ini, The King of Glory. The King of Glory, Raja Kemuliaan. Kita akan lihat di Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24, pemazmur Daud dalam menuliskan ini menggambarkan Yesus, Raja Kemuliaan, the King of Glory yang datang ke dunia. Tidak ada seorang pun dapat dibandingkan dengan Dia. Kita lihat dari pemazmur ini, sekalipun waktu itu Yesus belum lahir secara fisik di muka bumi, namun pemazmur Daud, Tuhan sudah berikan pernyataan Raja Kemuliaan yang akan datang, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Bahkan Yesus 2000 tahun yang lalu yang datang, Dia akan segera datang menjemput kita, yaitu pengantin wanita dengan penuh kemuliaan. Dia datang dengan di atas awan-awan. Kita lihat di Mazmur pasal 24, Mazmur Daud, kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Amin. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ialah yang mempunyai, Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Raja mulia, Raja Kemuliaan, King of Glory. Dia memenuhi seluruh wilayah. Kerajaannya datanglah di bumi seperti di surga. Kehendaknya terjadi. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kita tahu bahwa Dia penuh kuasa, Dia penuh kasih, dan Dia sanggup menolong saudara dalam keterpurukan, dan Dia mengasihi saudara, dan Dia mau menolong saudara. Sehingga dalam perjalanan kita, sesulit apapun, jangan putus asa, jangan tawar hati, jangan menjadi lemah. Tetapi mendekatkan diri pada Tuhan, lebih kuatkan iman, teguhkan iman. Di hari-hari ini mencari Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya.
Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis dengan kejahatan, dengan kuasa, apapun yang dia lakukan, mencoba mengintimidasi kita. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus, ada King of Glory, Raja Kemuliaan yang bertata dalam hidup kita, memerintah, sehingga uang sebagai alat, bukan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Namun kita yang Tuhan berikan wewenang untuk menggunakan uang yang Tuhan percayakan maupun segala apa yang ada di dunia ini, harta kekayaan, kedudukan maupun semua yang ada di dunia ini hanya sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Namun bukan untuk kita sembah, karena hanya yang patut disembah, hanya yang patut layak dipuji, hanya Yesus, Raja Kemuliaan, the King of Glory. Di ayat 3, pemazmur Daud berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya kudus? Kita tidak asal-asalan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia menguduskan kita. Kita yang mempercayai punya keberanian oleh darah Yesus. Kita menghadap tata sucinya. Oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dengan pertobatan yang sejati. Hidup kita bukan aku lagi. Tidak sama lagi. Karena hidup kita sudah diubahkan. Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ini sangat penting hari-hari ini dengan semua kejadian yang ada di muka bumi ini. Baik politik, keadaan alam, sekeliling, pergumulan apapun yang kita hadapi, sadari tangan harus bersih. Tangan tidak bertumpahkan darah, namun tangan ini tangan yang memuji Tuhan. Tangan yang menolong orang yang miskin, orang yang kesusahan. Tangan ini yang merawat, membalut. Tangan ini juga yang diangkat untuk menyembah Tuhan. Tangan ini tumpangan tangan bagi orang yang sakit, orang tersebut sembuh. Maka tangan ini harus bersih. Darah Yesus menyucikan kita. Tangan kita, perbuatan kita, menggambarkan perbuatan, harus bersih. Kita sebagai orang percaya harus menjaga kelakuan kita. Apa yang kita ucapkan juga harus dijaga. Pikiran kita, pikiran yang positif, pikiran yang memberkati, pikiran yang membangun, maupun juga dalam hati yang murni. Dikatakan tangan yang bersih yaitu perbuatan, murni hatinya yaitu motivasi diri. Sesungguhnya di jati diri kita, kemurnian hati kita hanya Tuhan yang tahu. Dan apa yang kita ucapkan, perbuat, itu harus muncul dari hati yang terdalam, hati yang murni untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak serahkan diri kepada penipuan, apapun dengan berita palsu, hoax, juga tidak bersumpah palsu, dengan keyakinan-keyakinan yang palsu, yang tidak berdasarkan pada kebenaran firman, semua itu harus kita tanggalkan. Karena orang yang sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan, hatinya yang bersih dan juga tangan yang bersih. Ini yang Tuhan kehendaki. Raja kemuliaan yang bertata, berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ingat saudara, Tuhanlah pembela saudara. Dia tidak menutup mata, dia dengan tangannya, kasihnya, kuasanya sanggup menolong saudara. Saudara menerima berkat segala kepenuhan yang Tuhan sediakan. Maupun berkat rohani, berkat jasmani, maupun sehat roh, sehat jiwa, dan sehat tubuh. Seluruh berkat yang Tuhan sudah siapkan, Dia nyatakan bagi orang yang percaya dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah, Yakub, Selah. Saat ini kita dalam doa puasa 40 hari, gerakan doa puasa menyambut Paskah dalam memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Kita mengambil doa puasa 40 hari tiap tahun. Dalam langkah-langkah ini tidak ada yang lain, yaitu kita mau mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita ingin lebih lagi mendekatkan diri daripada semua apa yang di dunia dengan beban-beban hidup ini. Kita mau tanggalkan dan mencari wajah Tuhan. Karena kita tahu mencari perkenanan Tuhan
jauh lebih berharga dari semua apapun yang ditawarkan oleh manusia yang dapat mengecewakan. Namun Tuhan tidak pernah mengecewakan. Datanglah pada Dia, mendekatkan diri lewat doa, lewat puasa, dalam penyembahan, lewat pujian, lewat ucapan syukur, maupun dalam bersekutu dengan Dia, dengan saudara-saudara seiman, dalam keluarga, membangun mesbah, maupun juga di dalam komunitas, sel, connect group, ataupun di dalam gereja komunitas orang-orang percaya. Gereja lokal yang dimana Tuhan tempatkan. Kita mencari wajahnya, menanyakan Dia, apa maumu Tuhan, apa kehendak-Mu Tuhan. Sehingga perjalanan kita bukan kehendak kita, tapi kehendak Dia yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak hidup sembrono, tidak hidup semau kita, tapi kita mau hidup semaunya Tuhan. According to His will, sesuai dengan kehendak rencananya Tuhan. Di ayat 7, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan, the King of Glory. Kita sadari bahwa ada pintu gerbang yang tertutup karena belenggu dosa, karena semua perkara-perkara di dunia ini. Tapi kita tahu, sadar bahwa Tuhan mau kita mengangkat wajah kita, memandang kebesarannya, bahwa Dia yang datang dengan penuh kemuliaan Tuhan. Dia sendiri, yaitu Yesus Raja kemuliaan, the King of Glory, supaya masuk di dalam hati kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, dan seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ayat 8, siapakah itu Raja kemuliaan Tuhan? Jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Dia yang menang dalam setiap peperangan. Dia memberikan kemenangan bagi saudara dan saya dalam pergumulan apapun. Soal finansial, konflik keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, maupun dalam kesehatan, pergumulan-pergumulan yang ada. Percaya bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Dia yang berperang menggantikan kita semua. The King of Glory, Dialah Raja kemuliaan menyinari wajah saudara dan saya. Menyinari semua keberadaan kita. Sekalipun situasi kondisi tidak berubah, namun hidup kita yang sudah diubahkan penuh kemuliaan Tuhan, maka ada hikmat Tuhan, maka ada kekuatan yang baru, maka ada pengurapan Tuhan yang memampukan kita menyelesaikan masalah. Kita tidak melarikan diri dari masalah, tapi kita hadapi masalah yang ada. Karena bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara yang besar. Ayat 9, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Sungguh indah di mana belenggu-belenggu dosa, keterikatan dalam apa saja yang mengikat saudara, maka terlepas karena Raja kemuliaan yang memerintah. Untuk itu saudara, berikanlah seluruh hati maupun juga semua apapun beban-beban yang begitu membebani saudara, letakkan di bawah salibnya dan serahkan padamu Tuhan. Semua belenggu-belenggu apapun, Dia yang memberikan kelepasan. Karena the Son set you free, you're free indeed. Di mana ada Roh Tuhan, ada kemerdekaan. Anak manusia datang memerdekakan, maka kita sungguh merdeka. The King of Glory, izinkan Dia untuk masuk, bertata, menguasai seluruh kehidupan kita. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan, dan kita kenal di dalam satu nama pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah Ia? Yaitu Yesus Kristus. The Word become flesh. Yaitu firman telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Dan sungguh indah bahwa kita tahu bahwa Yesuslah yang full of grace, full of truth, penuh kasih karunia, penuh kebenaran.
ditemukan dalam salib Yesus. Kita lihat di Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau kita ada di alam yang sekitar kita sadari baik binatang-binatang yang ada, baik juga pemandangan-pemandangan yang sungguh indah, bunga di padang, burung di udara, maupun ikan di laut, binatang-binatang yang ada di darat. Biarlah kita semua menyaksikan, yaitu kemuliaan Tuhan yang menceritakan penciptanya. Kita tidak menyembah semua ciptaan, tapi kita menyembah Dia, yaitu Sang Raja. Penuh kemuliaan. Ayat 2, hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara bisa membaca ayat-ayat berikutnya di sepanjang Mazmur 19. Dalam melewati hari demi hari, waktu demi waktu, bulan, bintang, matahari, semuanya menceritakan kemuliaan Tuhan. Biarlah kehidupan kita sebagai makhluk hidup, yaitu Tuhan sudah memberikan nafas, biarlah kehidupan kita memuliakan Tuhan. Kita lihat di 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kehidupan kita sehari-hari, membesarkan anak, pergi sekolah, bekerja, melayani, dalam konteks apapun yang kita lakukan, semuanya memuliakan Tuhan. Untuk itu kita harus bijak apa yang kita tonton. Kita harus bijak apa yang kita dengar, bijak apa yang kita pikirkan, yang timbul di hati. Biarlah kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah bait sucinya, muliakan Tuhan lewat hasil karya yang kita lakukan, talenta yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan percayakan, pergunakan sebaik-baiknya memuliakan Tuhan. Yang menulis lagu, yang bernyanyi, mempunyai kreativitas dalam teknik, kemampuan, semuanya datang dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sesuai Roma 11 ayat 36. Kita baca bersama-sama Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Manusia yang berdosa dipulihkan karena darah Yesus menyucikan, mengampuni dosa kita sehingga kita dipulihkan memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia kita mengabdi. Kita ditempatkan di bumi sebagai duta-duta kerajaan Allah. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh merepresent apa yang Tuhan kendaki, Raja kendaki. Karena Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang empunya segala yang ada di muka bumi ini, Dia yang empunya. Efesus pasal 3 ayat 21. Efesus pasal 3 ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kemuliaan full Yesus Kristus yang nyata dan tinggal di antara kita 2000 tahun yang lalu, dan Roh-Nya bersama kita, di dalam kita berkarya dan bekerja. Sehingga Roh Kudus telah membawa kita kepada seluruh pengajaran yang Yesus sudah berikan dan membawa kita pada seluruh kebenaran sehingga kita mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita buka di Kolose pasal 1 ayat 27 sebagai ayat penutup. Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu
Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam saudara, Kristus di dalam diri saya, yaitu pengharapan akan kemuliaan. Hidup kita oleh Dia kepada Dia. Ada pengharapan akan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan semakin hari semakin terang, semakin nyata. From glory to glory, from strength to strength. Izinkan the King of Glory, Raja kemuliaan, masuk, bertata, berkarya. Hati bersih, murni, tangan bersih. Kita muliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara di bulan Maret ini, maka kita yakin percaya setiap pergumulan kita Tuhan tolong. Kita akan tutup dalam firman ini. Setelah itu kita akan siapkan diri untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami sadari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagi orang berdosa, kita dipulihkan, diampuni dosanya oleh karena pengorbanan Yesus sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Kami menanti-nantikan Engkau, mencari wajah-Mu, supaya Raja kemuliaan datang. Biarlah kami dengan sikap hati yang murni, maupun dengan tangan yang bersih, maupun dengan pertobatan yang sejati, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, yang bersatuan dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kami ingat kasih-Mu, ingat pengorbanan-Mu, kuasa-Mu, tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus mengampuni, darah Yesus membebaskan kami dari belenggu dan kutukan dosa. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, siapkan elemen tubuh dan darah Yesus, dan sungguh-sungguh kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk.
melepaskanku dari kutuk. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk, melepaskanku dari kutuk, melepaskanku dari kutuk. Saudara angkat roti melebihi kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan buat pengampunan dosa kita? Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama. Ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan untuk menebusan dosa kita? Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Darah-Mu yang mengalir dari mahkota yang berduri, maupun dari lambung yang ditusuk, maupun yang dipaku, tangan yang terpaku, kaki yang terpaku. Darah yang mengalir membebaskan kami dari kutuk, membebaskan kami dari semua keterpurukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu, atas tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan Engkau sehingga kami menjadi satu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami berkati tubuh Kristus. Engkaulah kepala gereja. Kami semua adalah bagian dari gereja-Mu Tuhan. Ikat kami dan tali kasih-Mu, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, umat-Mu Tuhan. Umat kesayangan-Mu, umat kepilihan-Mu. Kami juga doakan Bapa untuk bangsa negara Indonesia. Berkati pemerintah kami, sehingga keadilan maupun kejujuran, takut akan Tuhan ada dalam setiap pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Pemilihan presiden tahun depan supaya berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah kami sebagai orang percaya mengambil bagian untuk berdoa, untuk melakukan kewajiban kami sebagai warga negara yang mengasihi bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan umat jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang bimbang Tuhan teguhkan imannya. Yang susah hati Tuhan hiburkan. Engkau nyatakan bahwa Engkau hidup. Engkau temui, jumpai. Maupun semua pergumulan-pergumulan lainnya. Kami percaya Engkau Allah atas segala terobosan. Engkau berikan kemenangan bersama-Mu. Sehingga umat-Mu keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengambil bagian dalam doa puasa, gerakan doa puasa 40 hari. Berikan kekuatan ekstra. Kami yakin percaya Engkau memberikan kami juga semua pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saudara angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih, Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara yang doa puasa 40 hari dalam gerakan doa puasa menjelang Paskah. Dan juga di Cornerstone Faith Church ada pelayanan anak-anak dalam bahasa Inggris on-site. Dan saudara dapat menghubungi nomor telepon yang ada di screen. Biarlah Tuhan yang memberkati saudara yang memiliki anak-anak umur 3 tahun sampai 12 tahun dapat bergabung, dapat menghubungi kami. Tuhan Yesus memberkati.